Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita bangun pagi hari jam 4.30 bersama dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, duduk di bawah kakinya. Dan percayalah, pagi hari Dia menanti kita untuk memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulang lagi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau power, kasih, love, dan ketertiban. Ditulis sound mind, yang artinya pikiran yang tenang. Pada hari ini saya berdoa saudara punya pikiran yang tenang, saudara punya kasih, saudara punya kekuatan untuk menanggung hari ini. Katakan amin, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, kata sound mind atau ketertiban dalam pikiran, ya, dalam bahasa Indonesia ketertiban, tetapi sound mind dalam bahasa Inggris itu artinya pikiran yang sehat dan pikiran yang tenang. Menarik sekali, saya kemarin cerita di hari Minggu bahwa kami mengajak kakak-kakak sekolah minggu dari gereja Cijantung, kurang lebih ada 22 orang untuk makan di Pondok Indah, untuk makan pagi, breakfast. Kita breakfast morning, ya, kita ada momen di mana kita saling bercerita, kurang lebih 22 orang antara kami dan juga para kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita minum kopi dan makan roti di tempat yang indah, tempat breakfast, tempat cantik pokoknya, saudara. Lalu dari 22 orang, waktu itu masih sepi sekali karena masih pagi, jam 8 pagi, dan tidak banyak orang lain. Nah, karena kami semua merasa dekat dan sering bercanda dan sebagainya, maka tiba-tiba ruangan yang didesain dengan klasik, dengan indah, dengan membuat orang berbicara dengan tenang gitu, itu berubah seketika. Seketika kita berasa bahwa ini seperti di rumah dan kita berbincang-bincang dengan santai. Kenapa? Karena banyak orang atau majority yang hadir di tempat itu adalah dari satu grup kita. Jadi seolah-olah saudara pasti pernah, ya, datang ke sebuah tempat mungkin rame-rame dan tidak banyak orang lain, dan saudara bercanda dan saudara ketawa bersama-sama kekeluargaan, sementara orang-orang yang lain seperti nonton. Dan saya merasa bahwa tempat ini berubah dari tempat yang seperti klasik, Paris dan sebagainya, mendadak berubah seperti di rumah atau seperti di gereja, santai begitu, tidak penuh dengan tekanan. Nah, karena banyaknya orang. Nah, jadi bagaimana supaya ketertiban sound mind ini terjadi? Pikiran kita ini banyak sekali yang jalan dalam pemikiran otak kita ini. Maka firman Tuhan selalu berkata, pada waktu murid-muridnya takut di saat badai, Tuhan Yesus, "Hai kamu yang kurang percaya." Pada waktu Dia menyembuhkan orang, lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, "Hai kamu yang kurang percaya." Kata kurang percaya ini artinya sesuatu jumlah tertentu yang kurang gitu. Istilahnya saudara misalnya bawa kelereng saudara ini berapa banyak? Semakin banyak kelereng dari ayat-ayat firman yang masuk ke dalam pemikiran kita, maka dia akan menjadi majority, atau dalam pikiran kita lebih banyak ayat, lebih banyak firman yang hidup daripada ketakutan atau himpitan dunia. Karena hanya firman ayat-ayat ini yang dapat membuat pikiran kita tenang. Kenapa begitu? Karena firman Allah keluar dari mulut Allah dan orang-orang yang diilhami oleh Allah.
pencipta kita. Sehingga waktu kita ini ciptaan, pikiran kita dipenuhi dengan ayat-ayat firman, maka pikiran kita menjadi tertib. Waktu murid-muridnya sedang takut di tengah badai, dia berkata, "Guru, tidak pedulikah?" Dia berkata, pertama, Tuhan tidak peduli. Yang kedua, pikirannya berkata, kita akan binasa. Pikiran ini sudah kemana-mana. Dan Yesus berkata, "Hai kamu yang kurang jumlah percayanya, kurang jumlah ayatnya, supaya kamu mencapai level pikiran yang tenang, sound mind." Karena saya mengundang saudara untuk mengucapkan firman menjadi gaya hidup. Ayat ini simple. Saudara kata, Tuhan tidak memberikanku roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam pikiranku. Lalu saudara sedikit lagi, sebentar waktu mau makan, saudara berkata, Tuhan tidak memberikan aku roh ketakutan, tetapi kekuatan untuk menanggung hari ini, kasih, love. Lalu saudara mulai berkata, dan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang. Aku percaya Tuhan membawaku masuk ke tempat yang diberkati. Aku percaya Tuhan memelihara. Aku percaya Tuhan menyediakan. Dan pikiran saudara dipenuhi dengan janji Tuhan. Pemerintahan kerajaan Allah seperti kelereng dari firman Allah itu penuh di dalam otak saudara, supaya itu mendorong keluar pikiran-pikiran ketakutan. Itu yang disebut merubah gaya hidup, masuk dengan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang kena penyakit mental. Banyak anak muda yang SMA berkata, aku stres, aku depresi. Mungkin di zaman saya dulu, kita waktu masih muda ya kita kerja saja. Sekarang kenapa begitu banyak depresi? Tahukah saudara kenapa? Karena kurang firman. Engkau lebih banyak gadget yang kau nonton. Tiap hari lihat handphone. Tahukah saudara, banyak konten sampah yang kita lihat, konten yang memutarbalikan fakta. Ada yang sultan ternyata bohong, diceritakan tentang hal-hal yang tidak perlu, tetapi itu tipu daya dunia. Mari saudara, banyak isi pikiran saudara dengan firman. Aku sanggup melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Aku berharga dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Tuhan adalah naunganku. Tuhan tidak menahan kebaikan daripadaku. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati aku di saat aku keluar dan masuk. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Setiap hari baru, hari ini berkat baru, hari ini kasih baru dari Tuhan. Hari ini aku bersuka cita, aku bersyukur karena Tuhan baik dalam hidupku. Tuhan baik bagi keluargaku. Penuhi saudara dengan pemikiran-pemikiran dari firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara diberkati, hari ini saudara bahagia, hari ini saudara sehat, umur panjang, awet muda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai hari ini bersama Tuhan. Amin.